Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas Sony PlayStation Vita lagi. Tapi ini yang versi slim, dan saya mau bandingin juga sama PS Vita versi Fat yang sebelumnya udah dibahas. Jadi, PS Vita Slim ini kondisinya bekas, saya beli di toko Pak Edi dengan harga Rp1.685.000. Beda sekitar 300 ribuan ya, sama versi Fat yang sebelumnya saya beli. Tapi ini untuk boxnya masih sama, warna putih, bukan yang asli bawaannya. Ya, semoga aja isinya nggak bermasalah, sesuai dari keterangan penjualnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat unit PS Vita-nya, taruh dulu, terus dapat kabel USB-A ke micro USB. Dapat kabel power juga kayak gini, dan adaptor dengan output 5 volt 1,5 ampere. Oh, ini ntar disambungin ya sama kabel data dan kabel power yang tadi, buat ngecharge-nya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari PS Vita Slim yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Dibungkus plastik sama tisu juga nih. Nah, jadi bentuknya itu kayak gini. Sambil kita cek, di bagian depan, layarnya ini udah dipasang anti gores, cuma kurang rapih nih. Terus di atasnya ada tulisan Sony, di kirinya ada tombol D-pad, speaker, analog kiri, dan tombol PS. Bawahnya ada tulisan PS Vita, di kanannya ada kamera, tombol segitiga, bulat, X kotak, ada speaker lagi, analog kanan, terus tombol start dan select. Di bagian sisi kanannya, kosong ya. Di sisi bawah, ada slot untuk memori khusus PS Vita, terus ada lubang jack audio, mikrofon, lubang micro USB, ada nomor serialnya, untuk modelnya ini PCH 2000, yang menandakan ini PS Vita Slim, dan lubang gantungan atau strap kayak gini. Di sisi kirinya juga kosong ya. Di sisi atas ada tombol L, tombol power, lampu indikator, dan ini sebenarnya slot untuk gamenya, tapi dipakai buat memori. Nah, udah ada SD to Vita, dan micro SD-nya dikasih yang ukuran 32 GB. Terus ada tombol pengatur volume dan tombol R. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera, terus ada touchpad yang ada logo PS-nya, dan ada tulisan Sony bla bla bla. Bagian belakangnya ini juga udah dikasih anti gores ya. By the way, ini saya baru megang pertama aja udah kerasa perbedaannya sama yang versi Fat. Tapi nanti saya langsung bandingin aja. Sebelum itu coba dinyalain dulu, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari PS Vita Slim yang saya beli. Wah, ini udah dipasang tema dari Akiba Beat. Coba cek ke settings. Nah, di sini dia pakai custom firmware atau jailbreak Henkaku. Dan untuk versi softwarenya 3.65, berarti di HN Core. Untuk kapasitas memori dari SD to Vita yaitu 29 atau 32 GB tadi, sisanya sekitar 9 GB. Aplikasi homebrew-nya udah ada Adrenalin buat main game PSP, PKGJ buat download game secara tani, Auto Plugin 2 buat download, install plugin, dan VitaCell untuk file manajernya. Ini yang penting-penting aja ya. Untuk gamenya udah diinstalin 10 game. Coba dimainin. Okay. Oke, ini masih lancar, layar normal, tombol-tombol juga berfungsi, analog sejauh ini nggak ada masalah, suara masih bagus, kenceng, pokoknya normal lah ya, mantap! Jujur ya, setelah saya coba main di PS Vita, itu saya ngerasa ketagihan dan sejauh ini PS Vita itu konsol game portable yang menurut saya keren.
dengan fitur-fiturnya, gamenya, apalagi kalau udah dioprek-oprek, custom firmware, install plugin, segala macam, itu yang bikin jadi makin seru dan nggak cepet bosan. Ditambah lagi, seperti yang udah saya jelasin di PS Vita sebelumnya, kita bisa main game-game dari konsol lain, kayak main game PSP, PS1 pakai Adrenaline, dan game retro macam Game Boy, Sega, dan lain-lain pakai Retro Arch di PS Vita ini. Jadi komplit dan banyak banget gamenya. Untuk body di unit saya ini terbilang cukup baik, walau memang ada beberapa kayak goresan, lecet-lecet gitulah. Ya namanya juga bekas pakai, masih termasuk wajar sih dengan harga yang saya dapat di 1.685.000. Itu terbilang cukup murah untuk versi slim ini, karena biasanya itu sampai 2 jutaan untuk yang kondisi bekas. PS Vita Slim ini memang harganya lebih mahal ya dari PS Vita Fat atau yang versi awal, karena ada beberapa keunggulan, tapi ada juga yang bisa dibilang kekurangannya. Dari segi tampilannya, yang slim ini bodinya lebih membulat dan lebar sedikit, tapi lebih tipis ya, sekitar 20%. Terus kalau yang fat itu, ada material metalnya di bagian sisi framenya ini. Kalau yang slim dia plastik termasuk tombol-tombolnya, dan ini nyambung langsung aja ke bagian belakangnya. Ada lekukannya gitu ya, nggak flat. Untuk bobotnya udah pasti yang slim ini lebih ringan, sekitar 219 gram atau 20% lebih ringan dari yang versi fat. Di versi slim, tempat untuk port aksesorisnya dihilangin, dan tempat gamenya ini dipanjangin. Padahal ukuran kartunya itu nggak segitu, agak maksain ya jadinya. Terus untuk lubang chargernya ini, yang slim udah pakai micro USB, lebih umum dibandingkan yang versi fat, itu khusus. Di bagian belakang, buletannya yang slim ini lebih lebar, dan touchpadnya itu ada logo PS, tapi nggak ada motif segitiga bulat X kotaknya itu. Ini jadi lebih simple ya. Kalau bagian depan, tulisan Sony-nya pindah ke atas layar, biar nggak mepet-mepet banget kayak versi fat. Layout tombol-tombol masih sama, lubang speakernya ditata jadi kayak membulat, dan yang saya suka itu bagian tombol PS, start, dan select-nya yang berbentuk bulat dan agak gede. Jujur, ketiga tombol itu di versi fat saya rasa kurang nyaman. Di versi slim, lampu indikator di tombol PS dihilangkan, jadi ke atas tadi ya. Terus kameranya juga kelihatan jadi lebih besar, padahal sama aja, masih VGA 0,3 megapiksel. Terus untuk bagian layar nih, di versi slim, khususnya yang versi terakhir, itu ada kayak border hitamnya, yang menurut saya ini cukup keren, apalagi pas lagi layar mati. Cuma karena layarnya ini LCD, atau ada yang bilang juga IPS, jadi kurang gelap. Nah, sejauh apa bedanya sama layar OLED di versi fat? Ya jelas dari warna, yang versi fat saturasinya itu lebih tinggi, warna hitamnya pekat, warna lainnya lebih menarik, dan brightness-nya juga lebih terang. Kalau boleh jujur, saya lebih suka layar di versi fat. Tapi kalau udah terbiasa, ya layar di versi slim nggak buruk-buruk banget kok, masih nyaman aja. Oh ya, dari beberapa info, layar di versi fat katanya ada penyakit burn-in atau shadow gitu, kalau nggak salah. Tapi untungnya, di unit saya ini belum kena, jadi masih aman-aman aja. Tapi tetap aja sih, khawatir kan. Terus ada juga masalah tentang GPU crash pas lagi main game, yang infonya lebih banyak versi fat yang kena. Tapi kalau menurut saya, itu kemungkinan karena mesin di versi fat itu udah lebih tua dibandingkan versi slim. Jadi masa pakainya itu juga berkurang. Tapi tergantung pemakaiannya juga sih. Makanya itu nggak menutup kemungkinan kalau versi slim juga bisa kena, walau kayaknya lebih minim. Untuk kapasitas baterai, versi slim sebenarnya masih sama, tapi karena fabrikasi CPU-nya berbeda, kalau nggak salah 28 atau 32 nanometer, dari yang versi fat itu 45 nanometer, jadi bisa nambah hemat sekitar 1 jam dari yang versi fat. Oh iya, di versi slim udah ada internal bawaannya, 1 GB. Ya memang kecil, jadi mau nggak mau tetap harus pakai memori atau SD to Vita. Tapi kalau buat nge-jailbreak, itu nggak perlu pakai memori khusus PS Vita lagi, kayak di versi fat, jadi nggak ribet. Untuk performa, saya rasa sedikit lebih baik di PS Vita Slim ini. Atau mungkin karena sugesti aja ya. Yang jelas saya lebih nyaman main di PS Vita Slim. Ya karena bobotnya nggak begitu berat, nggak tebel-tebel banget, jadi lebih enak aja gitu pas megangnya. By the way, untuk library gamenya masih sama. Jadi yang bisa dimainin di versi fat bisa juga di versi slim, dan sebaliknya.
Untuk oprek-oprek kayak install plugin, install game, portingan, dan lain-lain, itu masih sama aja. Jadi yang belum nonton video review PS Vita versi FAT, silahkan cek linknya di deskripsi ya. Dari keseluruhan, untuk tampilan saya lebih suka yang versi slim, karena desainnya lebih enak dipandang gitu. Ya memang jadi nggak begitu kerasa premium atau nggak kelihatan mahal, karena hampir semuanya itu dibalut plastik. Tapi saya rasa nggak masalah, toh build quality-nya itu masih bagus. Terus karena ini termasuknya mainan, jadi warna-warna yang kayak gini itu lebih menarik. Dan karena saya nggak begitu mempermasalahkan banget soal layar, jadi kalau disuruh milih, ya mending PS Vita versi slim. Nah, kalau kamu disuruh milih, mending yang versi FAT atau yang versi slim? Coba komentar ya. Oke, jadi itulah pembahasan dan perbandingan antara PS Vita Slim dengan PS Vita FAT. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.